Kalau ini inovasi-inovasi di pesantren beliau. Yang pertama, mirip kayak Kiai Dahlan kemarin, menginisiasi model madrasah. Kalau sebelumnya kan ngaji di pondok itu ya ilmu agama saja, tidak ada ilmu umumnya. Tapi nanti ilmu umum diperkenalkan. Ya persis kayak madrasah hari ini yang kalian kenal itu. Jadi itu diperkenalkan di pesantren Tebu Ireng zaman itu. Termasuk nulis yang pakai huruf Latin, belajar bahasa Belanda dan lain sebagainya. Bahkan yang populer zaman itu atas usulan dari putra beliau, Kiai Wahid Hasyim, mendirikan madrasah namanya Madrasah Nizomiyah. Madrasah Nizomiyah ini kurikulumnya malah 70% pengetahuan umum. Jadi 30%-nya baru pengetahuan agama. Ini jadi memperkenalkan metode belajar yang modern, meskipun tetap tidak meninggalkan agamanya. Dan nanti atas pengaruh Kiai Wahid juga nanti ada perpustakaan, langganan majalah-majalah. Itu ada disebut ada Panji Islam, Islam Bergerak, Dewan Islam dan seterusnya. Itu loncatan yang luar biasa. Karena kan masih ada pesantren yang baca koran tidak boleh, radio tidak boleh, TV tidak boleh, untuk menjaga konsentrasi santrinya agar fokus pada ilmu agamanya. Tapi mungkin santri yang lain itu punya bakat yang berbeda. Ini kalau tidak difasilitasi eman-eman bakatnya, maka di pesantren Tebu Ireng itu ya umum ya diajarkan. Di Madrasah Nizomiyah itu referensi-referensi seperti majalah juga disiapkan. Jadi ini ya kalau hari ini rasanya biasa lah Pak, gitu aja. Sekarang malah kita tidak baca koran lagi. Koran eman-eman sekarang. Kamu kan korannya sudah digital semua. Tidak ada lagi orang baca koran. Zaman dulu orang baca koran itu ya kelihatan elit, atau kalau kelompok tertentu itu dianggap buang-buang waktu. Kayak hari ini, kamu kok HP-nan terus toh. Dulu juga gitu, kamu kok baca koran terus toh. Kok ya belajar kan dulu. Tapi itulah peradaban. Zamannya menuntut kita berakselerasi. Harus ada inovasi-inovasi. Dan ternyata simbah-simbah kita, kiai-kiai kita dulu ya tidak seperti bayangan kita terus anti kemajuan. Mereka juga mau menerima kemajuan kalau itu jelas manfaatnya. Jadi mereka filternya lebih canggih. Jadi ini dari sisi pendidikan, inovasi-inovasi ini sudah dilakukan zaman Kiai Hasyim di pondok pesantren Tebu Ireng. Beliau ini ya hidupnya sejak pagi sampai malam ya isinya mengajar sesuai keahlian beliau. Beliau ini terkenalnya ilmu hadis. Nanti terkenal ngaji Bukhari di pesantren beliau. Oke, sekarang kita lihat dari sisi konsepnya, urgensinya pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Kiai Hasyim penting. Urgen itu kan penting. Pentingnya di mana? Yang pertama, mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia. Jadi manusia itu sebagai makhluk paling mulia karena ilmunya, bukan karena akalnya Pak. Enggak, karena ilmunya. Ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan. Kalau hanya punya akal saja, semua orang punya akal. Kalau tidak digunakan ya sama saja.
Maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu. Kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan, Nabi Adam sebelum turun ke bumi oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajari ilmu-ilmu. Yang ini yang membuat malaikat tidak berdaya di hadapan Adam. Suatu ketika Allah menguji, tanya pada malaikat, malaikat tidak tahu. Ini a'lamu malat ta'lam. Jadi aku tidak tahu kalau tidak engkau ajarkan ya Allah. Dan yang diajari Adam. Jadi kita ini manusia mulia karena ilmu. Dan ilmu itu adanya lewat pendidikan. Maka tidak boleh orang menganggap remeh pendidikan. Dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan. Disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya, level kemakhlukan yang paling mulia. Jadi pendidikan jadinya paling penting. Kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan. Kalau kita tidak lewat jalur pendidikan, kita tidak ketemu ilmu. Kalau kita tidak ketemu ilmu, ya kemuliaan kita sebagai manusia dipertanyakan. Beda dengan yang bukan manusia, kayak binatang itu kan tidak butuh ilmu, dia main insting. Binatang itu ya langsung bisa, apa-apa langsung bisa, sesuai standarnya dia. Ayam itu begitu lahir sudah bisa lari-lari dia. Tidak pakai belajar jalan, tidak pakai ngerangkak dulu, tidak pakai. Dia sudah ada paketnya. Beda sama manusia. Manusia itu panjang masa belajarnya. Dia tidak dari lahir sampai bisa utuh lahir batinnya itu butuh waktu panjang. Dan untuk menumbuhkan itu butuh namanya pendidikan. Oke, itu yang membuat manusia tidak seragam. Kalau hewan kan seragam semua. Bebek itu seragam semua. Ayam itu seragam semua. Tidak ada ayam kok berontak, tidak mau aku ikut ayam yang lain. Tidak ada. Ya kan, sapi juga nggak ada yang berontak. Wah ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua. Ayo kita berontak, tidak ada. Besok digituin lagi, ya manut lagi. Bayangkan kalau itu manusia, itu sudah perang itu. Masa aku disembelihi terus? Tapi tidak. Yang bisa seperti itu hanya manusia. Bekalnya ilmu. Derajatnya tinggi karena ilmunya. Terus yang kedua, lahirnya peradaban itu karena ilmu. Jadi melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Kok ada dunia ini rusak, tidak karu-karuan, tidak tertib? Itu jawabannya simpel, karena kurang ilmu atau salah ilmu. Keliru yang dipelajari atau tidak mau belajar. Sejak dulu kok isinya kita perang terus Pak. Masalahnya sama, tidak selesai-selesai. Mungkin kita tidak belajar. Ilmu kita tidak tambah-tambah. Harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah. Tapi kok tidak berubah berarti kita tidak belajar. Kita tidak berbudaya dan tidak beretika. Kenapa? Ilmunya macet. Loh tapi semua orang sekolah loh Pak. Mahasiswa banyak. Bayangkan setahun itu berapa kita menghasilkan sarjana di seluruh Indonesia. Satu kampus kayak di UIN tadi 600 orang di wisuda. Anggap saja standar ya 600. Setahun 4 kali wisuda, 6 kali 4 2400, 2500 satu kampus setahun. Anggap saja mereka menghasilkan satu skripsi. Satu skripsi itu menyumbangkan apa untuk masyarakat? Satu skripsi anggap saja kecil sumbangannya. Tapi kalau kali 2500 itu harusnya Indonesia ini tentrem makmur. Dihitung dari jumlah skripsinya. Nah, ya.
Ya kan, kamu tidak akan kehabisan teori, tidak akan kebingungan nyari jawaban masalah. Wong yo skripsi di mana-mana isinya rumusan masalah dan kesimpulan. Ya. Cuma itu tadi, aspek pengamalannya yang tidak jalan. Kalau dihitung, anggap saja, ayo dicari skripsi yang tentang etika atau akhlak, jumlahnya berapa? Oh, itu harusnya kalau satu skripsi mempengaruhi 100 orang misalnya, itu 2.500 skripsi tinggal dikalikan dari satu kampus. Belum kampus-kampus besar yang lain. Wow, Indonesia jaya itu sudah. Hanya dari skripsi saja. Harusnya begitu. Tapi mungkin kita kurang menghargai ilmu. Sehingga ilmu itu berhentinya hanya di perpustakaan. Berhentinya levelnya hanya di buku. Kamu sudah bangga luar biasa kalau ilmumu terbit jadi buku. Itu pencapaian puncak, kamu merasa itu. Tapi sebenarnya belum. Jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Harusnya begitu. Itu menurut Kiai Hasyim. Kemudian yang ketiga, ilmu itu penting, urgent, bahkan lebih penting, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib ya wajib dilakukan. Tapi yang sunnah, ya sunnah ini kan yang pilihan. Kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu kan individual, hanya untuk dirimu. Tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakatnya. Makanya membaca buku, belajar itu dianggap lebih utama daripada hanya ibadah sunnah saja. Misalnya kalau kamu malam mau tahajud, yo, kalau ada waktu jangan cuma tahajud, ada belajarnya. Kalau pakai bahasa agama ada tafakkurnya, berpikir, itu kan belajar. Karena berpikir itu keutamaan. Biar dirimu manfaat tidak hanya untuk dirimu, tapi juga manfaat untuk masyarakatmu. Jadi setiap kali kita belajar cari ilmu, ayo diniati selain mencari ridhonya Allah, yo meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika, basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya, bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya, harusnya begitu.